لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فبها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah semangat amal soleh, menyandarkan harapan hanya kepada Allah dan mengistiqomahkan segala bentuk kebaikan dan amal ibadah. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu Spirit Mengisi Kemerdekaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya merdeka adalah tidak dalam tekanan penjajah, baik penjajah kolonial, ekonomi, bahkan penjajah yang berupa hawa nafsu dan setan. Bebas menentukan masa depan, berdaulat dan bermartabat. Mereka adalah awal dari perbuatan, awal dari kemajuan, dan awal dari kemandirian suatu bangsa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh betapa besarnya pengorbanan para pejuang, para pahlawan, para ulama dan para pemuda ketika harus berjuang dengan air dan air mata, dengan jiwa dan raga, dengan harta dan keluarga, hingga datang pertolongan Allah dan kemenangan yang besar. Sebagai perbandingan, dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar. Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembalilah, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin. Namun Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan perang. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sesekali tidak. Kemudian dia berteriak, siapakah yang berani mati bersamaku? Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya walaupun korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran, di bumi yang Yarmuk berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka bertindak luka yang sangat parah. Al-Haris bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Haris meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan yang seperti yang ia alami. Berikan dulu kepada Ikrimah, kata Al-Haris. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyashi menengok kepadanya. Berikan dulu kepada Ayyashi, ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyashi, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum
segera kembali ke hadapan Haris dan Ikrimah, namun keduanya pun telah meninggal pula. Allahu Akbar. Betapa cintanya pada tanah air, betapa cintanya pada agama Allah, rela mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan keluarganya demi membela negeri tercinta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demi membela Islam agar tetap jaya di belahan bumi, betapa sayangnya pada saudaranya. Walaupun dia membutuhkan air, tapi saudara muslimnya lebih diutamakan hingga ajal menjemputnya. Tapi lihatlah kita sekarang ini, di zaman ini, di bumi pertiwi yang kita cintai, pengorbanan apa yang telah kita lakukan. Jangankan jiwa dan raga, harta dan keluarga, bahkan waktu pun belum sanggup kita korbankan. Padahal bumi pertiwi ini sangat membutuhkan kesatian Allah. Bangkitlah wahai para pemuda, engkaulah pewaris tunggal bumi pertiwi ini. Bebaskanlah negeri tercinta ini dengan belenggu hawa nafsu dan keserakahan. Bebaskanlah negeri ini dari kebodohan, dari kemalasan yang berkepanjangan. Bangunlah dan tatap ke depan apa yang akan kita korbankan untuk negeri tercinta ini. Jadilah pemuda yang handal untuk bisa menjadi bumi pertiwi ini bangsa yang maju, bangsa yang besar dan berdaulat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang beradab dan beriman hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lisata'in fi masakinihim ayatun jannati an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Rabb di kemudian mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang Dia anugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin, kaum jamaah salat Jumat rahimakumullah. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur adalah negeri yang tentram, subur, aman, nyaman dan damai. Suasana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sangat dirindukan oleh setiap masyarakat dalam suatu negeri. Suasana yang sangat kita dambakan di bumi pertiwi ini. Tapi perlu diingat, wahai pewaris negeri, wahai penguasa negeri, jangan sampai bangsa yang besar ini mengalami nasib yang sama dengan negeri Sabah ketika penduduknya berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah menurunkan azab dan menghapus kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya mereka terima, sampai Allah memporak-porandakan negeri tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana cara terbaik untuk mengisi kemerdekaan Republik tercinta ini? Jangan sampai negeri yang besar, negeri yang kaya, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur tidak bisa kita nikmati secara utuh. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya merdeka dari para penjajah kolonial, tapi juga merdeka dari penjajah yang namanya hawa nafsu keserakahan, hawa nafsu para koruptor, kelicikan para penjilat, dan kezaliman para pengkhianat. Mari siksikan lengan baju, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kebersamaan, agar bangsa ini, Republik tercinta ini, bisa menjadi bangsa yang maju, makmur, berdaulat, beradab, beriman dan bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu